Awas ada si Dontol, tapi kali ini dia beda guys. Si Dantel lagi-lagi bikin ulah, tapi kali ini dia berubah jadi baik. Cerita pun dimulai. Di sekolah, si Dontol sering bully Tungtung Sahur. Dia suka lempar kertas dan kena kepala Tungtung Sahur. Gak cuma itu, si Dontol juga sering ngambil tasnya Tungtung Sahur. Dia juga pernah nyembunyiin sepatunya Tungtung Sahur di atas genteng. Waktu main basket, si Dontol malah ngusir Tungtung Sahur. Pas pulang, Tungtung Sahur jalan dengan hati sedih. Gak lama setelah itu, dia lihat ada nenek-nenek kesusahan bawa barang. Dia langsung nyamperin dan nawarin bantuan. Ayo, nenek saya bantu bawa barangnya. Akhirnya, Tungtung Sahur membantu nenek itu membawa barangnya. Nenek itu pun berterima kasih ke Tungtung Sahur karena udah bantu bawa barangnya. Terima kasih. Si Dontol lihat kejadian itu dan langsung nyamperin nenek itu. Ternyata itu neneknya Dontol. Dia langsung nasehatin Dontol biar nggak nakal lagi. Di jalan, Tungtung Sahur ketemu kucing kelaparan. Dia langsung kasih rotinya. Padahal itu buat makan dia seharian. Waktu Tungtung Sahur ngasih makan kucing, ternyata si Dontol ngikutin Tungtung Sahur dan sembunyi. Dia pulang ke rumahnya yang kecil dan sederhana. Di sana, Tungtung Sahur hidup sendirian. Pas lihat rumah Tungtung Sahur, si Dontol kaget. Ternyata dia yatim piatu. Dontol pun ngerasa bersalah karena udah ngebully dia. Si Dontol pengen nebus kesalahan. Menurut kalian, dia harus ngapain buat bantuin Tungtung Sahur? Subscribe kalau kalian setuju si Dontol kasih 1000 karung beras supaya Tungtung Sahur tidak kelaparan lagi. Like jika kalian setuju si Dontol ngasih tas baru dan sepatu baru untuk Tungtung Sahur. Atau komen dan share agar si Dontol ngasih beasiswa supaya Tungtung Sahur bisa mengejar cita-citanya. Di rumah, si Dontol terlihat sedang bersiap-siap menangkap ikan dengan jaringnya. Ia berangkat ke laut, menaiki perahu kayunya yang sederhana. Setibanya di laut, ia segera melempar jaringnya ke permukaan air. Saat jaring ia tarik, tiba-tiba muncul sebuah kerang besar yang terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, cangkang kerang terbuka, dan di dalamnya tersimpan mutiara raksasa. Singkat cerita, si Dontol membawa mutiara itu ke toko perhiasan, dan sang penjual terperangah sambil berkata, "Ini mutiara yang sangat langka dan bernilai tinggi." Si Dontol menjual mutiara itu, dan truk-truk penuh uang berdatangan ke rumahnya. Dan akhirnya, si Dontol hidup sebagai seorang miliarder. Si Dontol bertekad menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin. Tungtung Sahur kelaparan selama 5 hari, menghuni gubuk tua yang sebentar lagi ambruk. Ia sampai mengambil batu untuk dimakan. Pilih, apa yang harus dilakukan Dontol guys? Subscribe jika kalian memilih Dontol membelikan rumah baru untuk Tungtung Sahur. Like jika kalian memilih Dontol membelikan 10.000 karung beras agar Tungtung Sahur tidak kelaparan. Atau komen dan share jika kalian memilih Dontol membelikan kapal untuk Tungtung Sahur agar ia bisa mencari nafkah. Di episode sebelumnya, si Dontol dengan hati lapang membelikan Tungtung Sahur sebuah rumah, 10.000 karung beras, bahkan sebuah kapal megah. Semua itu ia lakukan karena tekadnya yang kuat untuk menolong orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Sebab harta Dontol sangat banyak. Di jalan, balerina membawa sekantung beras dengan wajah lebam. Dontol yang sedang mengendarai mobil terkejut melihat balerina dengan wajah penuh lebam. Ia melangkah sambil membawa sekantung beras, raut wajahnya menyimpan luka yang dalam. Dengan hati-hati, Dontol berinisiatif mengikuti balerina dari belakang. Di rumah, balerina mendapat amarah dari ibu tirinya hanya karena ia pulang terlambat 5 detik. Tanpa ampun, balerina langsung dicambuk oleh ibu tirinya. Ibu tirinya menarik tangan balerina, lalu mengurungnya di kamar tanpa makan dan minum. Sudah 2 hari ia belum merasakan sesuap nasi, hidup bersama ibu tiri sejak ayah kandungnya meninggal. Saat balerina mencuci pakaian atas suruhan ibu tirinya, Dontol diam-diam mengintip. Melihat semua kejadian itu, ia pun kaget. Pilih apa yang harus dilakukan Dontol untuk membantu balerina cappuccina guys. Subscribe jika kalian setuju Dontol membelikan makanan yang lezat untuk balerina. Like jika kalian setuju ibu tiri balerina dipenjara karena ia telah menyiksa balerina. Komen dan share jika kalian setuju Dontol membiayai sekolah balerina sampai lulus. Di episode sebelumnya Dontol memberikan makanan yang enak untuk balerina dan memenjarakan ibu tiri balerina karena ia suka menyiksa balerina. Dan Dontol juga membiayai sekolah balerina. Kali ini cerita dari Chimpanzini, penjual kerupuk. Ia sudah berkeliling ke sana kemari,
namun tak satu pun dagangannya laku. Ia mencoba menawarkan kerupuknya kepada seseorang, namun orang itu langsung menolaknya tanpa ragu. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing, sebab sudah 2 hari ia belum makan, dan ia pun terjatuh pingsan. Dari kejauhan, si Dontol melihat simpanzi ini yang pingsan. Tanpa ragu, ia segera berlari mendekat untuk menolongnya. Dontol berusaha menyadarkannya, hingga perlahan simpanzi ini membuka mata dan kembali sadar. Melihat tubuh simpanzi ini yang lemas, si Dontol membelikan nasi bungkus dan sebotol air untuk simpanzi ini. Si Dontol terheran, bukannya langsung dimakan. Simpanzi ini justru menyimpan nasi bungkus itu dan membawanya pulang. Simpanzi ini pulang ke rumahnya, dan di depan pintu itu, anak dan istrinya menunggu kedatangannya. Simpanzi ini menyerahkan nasi bungkus itu kepada anaknya. Ternyata sejak awal ia menyimpannya bukan untuk dirinya, melainkan agar sang anak bisa makan. Dontol yang melihat kejadian itu terperangah, tak percaya pada pengorbanan simpanzi ini. Bantu Dontol untuk membantu simpanzi ini dengan subscribe jika kalian setuju Dontol membelikan rumah baru untuk keluarga simpanzi ini. Like jika kalian setuju Dontol membelikan gerobak bakso agar simpanzi ini bisa berjualan bakso, atau komen dan share Dontol memberikan 1000 karung beras agar simpanzi ini dan keluarganya tidak kelaparan lagi.